Soda Molek. Hari ini seperti selendang tenun yang saya kenakan berasal dari Alor, maka saya juga akan menceritakan sebuah dongeng yang berasal dari Kabupaten Alor, khususnya dari Kecamatan Pantar Timur. Judulnya adalah Apwadomi Wi Ari, yang artinya ikan besar dan anak yatim piatu. Nah, pada zaman dahulu di sebuah sungai di dekat kampung Jirta hiduplah seekor ikan besar. Ikan ini punya kebiasaan memaki orang. Biasanya kalau penduduk kampung itu pergi ke pasar dan melewati sungai itu, ikan tersebut pasti memaki mereka. Dia selalu memaki dan memaki. Nah, karena penduduk kampung itu jengkel dengan ikan besar ini, akhirnya semua penduduk kampung itu bersekongkol untuk membunuh ikan ini. Mereka semua menyiapkan busur, anak panah, dan tombak untuk membunuh ikan besar ini. Setelah disepakati, mereka semua pergi ke dekat sungai ini. Ada yang bersembunyi di semak-semak, ada yang bersembunyi di pohon, ada yang bersembunyi di hutan dan sekitarnya. Kemudian salah satu orang memanggil ikan ini dalam bahasa Alor setempat. Dia berteriak, "Opo cari si apang mini taring." Kemudian si ikan ini menjawab dengan memaki mereka, katanya, "Oto supatis." Ikan ini tidak mau keluar tapi terus memaki mereka. Mereka terus memanggil lagi si ikan ini dengan panggilan yang sama, "Opo cari si apang mini taring." Tapi si ikan juga terus membalas dengan mencaci maki mereka. Kemudian karena semakin lama, seorang bapak mengambil busur dan anak panah, kemudian memanah ke dalam sungai. Akhirnya ia berhasil memanggil ikan itu keluar dari sungai. Ketika ikan itu memunculkan wajahnya, orang-orang yang sedang bersembunyi itu langsung menyerbu ikan ini dengan menombak, memanah, dan sebagainya, dan tepat sasaran, sehingga akhirnya ikan ini mati. Ikan ini kemudian dipotong-potong menjadi bagian-bagian karena ikan ini cukup besar. Kemudian penduduk desa ini mengadakan pesta. Semua penduduk desa diundang untuk menikmati daging ikan ini. Hanya 3 anak yatim piatu di desa itu yang tidak diundang. Ketika penduduk desa ini mereka sedang berhura-hura di pesta menikmati daging ikan ini, si sulung dari 3 anak yatim piatu ini kemudian bermimpi bertemu dengan seorang kakek. Seorang kakek ini berkata bahwa kampung mereka akan dilanda banjir besar, dan yang akan selamat hanya 3 orang anak yatim piatu ini karena mereka tidak memakan daging ikan itu. Karena itu kakek ini berkata, "Ketika banjir datang, bawalah bersama kalian sebuah batu tungku di dapur. Ketika kalian melemparkan batu tungku itu dan bunyinya pelan, artinya genangan air itu sangat dalam. Jangan mengikuti arah arus itu. Tetapi jika kalian melemparkan batu tungku itu dan suaranya terdengar besar, kalian harus mengikuti genangan itu dan menuju ke bukit." Si kakak sulung ini terkaget dan bangun dari mimpinya. Kemudian dia memanggil kedua adiknya dan ingin menceritakan mimpi tersebut. Tiba-tiba kakek itu muncul lagi di hadapan mereka dan memerintahkan hal yang sama seperti yang ia katakan di dalam mimpi si sulung kepada ketiga anak ini. Kemudian setelah memberitahukan ketiga anak ini, si kakek ini pergi ke pesta itu dan membawa arak.
banyak sekali arak yang dibawa dan ditawar-tawarkan kepada orang-orang yang ada di pesta itu. Banyak sekali orang-orang yang menerima arak itu dan meminumnya hingga mabuk. Kemudian si kakek menancapkan sebuah lidi di tanah di dekat tempat pesta itu. Ia kemudian meminta orang-orang untuk mencabut lidi itu dan tidak ada yang berhasil mencabutnya. Kemudian beberapa saat setelah itu si kakek akhirnya mencabut lidi itu dan keluarlah air yang sangat besar menimpa seluruh desa, menyerbu seluruh desa dengan banjir. Air itu berubah menjadi genangan besar dan banjir. Ketiga anak yatim piatu yang sedang bersiap-siap membawa batu tungku ini, sebelum berangkat mereka sudah dipesankan oleh kakek ini, ketika kalian tiba di bukit, kalian dilarang menoleh ke belakang. Nah, setelah mereka bertiga selesai bersiap-siap, mereka kemudian membawa batu tungku seperti yang diperintahkan kakek itu. Mereka sesekali membuang batu tungku ini ke air, genangan air banjir ini. Ketika mereka melempar sekali, ternyata terdengar sangat pelan. Artinya mereka harus melempar lagi. Ketika mereka melempar ke arah yang lain, agak keras tapi masih juga pelan, masih sedikit pelan. Itu artinya mereka tidak boleh mengikuti arus itu. Kemudian terakhir mereka melempar sekali lagi dan bunyinya besar sehingga mereka mengikuti arah air itu dan mereka sampai di bukit. Ketika sampai di bukit, mereka bertiga penasaran seperti apa rupa wajah kampung mereka. Akhirnya karena penasaran, mereka bertiga menoleh ke belakang. Sebelum menoleh, ternyata si kakak sulung ini sedang menggendong si bungsu yang kelelahan menaiki bukit. Akhirnya kakak beradik yang sedang saling menggendong ini berubah menjadi batu yang terlihat seperti saling bergendongan. Kemudian si tengah, anak yang lain, yang satunya berubah menjadi sebuah pohon kayu putih. Batu yang sedang bergendongan dan pohon kayu putih itu masih ada sampai saat ini di Kecamatan Pantar Timur. Konon katanya ketika kedua batu-batu ini dibenturkan atau pohon kayu putih ini dipotong akan mengeluarkan darah. Sekian dongeng Ap Wadomi Ui Ari. Nantikan dongeng-dongeng berikutnya di channel YouTube ini, dan terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa. Assalamualaikum.